اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وآله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به
به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أستغفر الله رب البرايا من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا مفتاح الجنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil masyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa ta'lim wa ta'lim, melanjutkan kajian kitab kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita adalah orang-orang yang istiqomah sampai di akhir wafat kita kala. Amin Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man tahawana bis-shalah", barang siapa orang yang sengaja melalaikan sholat, barang siapa orang yang sengaja meninggalkan sholat, barang siapa yang sengaja meremehkan sholat, ma'al jamaah, kemudian tidak pernah melaksanakan sholat jamaah. Sholat dianggapnya remeh, sholat dianggapnya enteng, dan seumur hidup dia tidak pernah sholat jamaah. Aqabahullahu ta'ala, maka Allah menyiksa dia bisnata asyrata baliyatan, kelawan 12 siksaan. Salasatun fid dunya, yang ketiga itu tunai, langsung disiksakan di dunia. Wala sunf indal mauti, dan yang ketiga nanti menjelang wafatnya. Wa thalathun fil qabri, dan yang ketiga nanti di dalam kuburnya. Wa thalathun yaumal qiyamah, dan yang ketiga nanti kala di yaumil qiyamah. Amma thalathul lati fid dunya, adapun siksaan yang tunai di dalam dunia, fal ula, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahul barakah min kasbihi wa rizkihi. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah, Allah angkat keberkahan min kasbihi, dari pekerjaannya, wa rizki, dan rezekinya. Nah, jadi orang-orang yang sengaja menganggap remeh sholat, menganggap enteng sholat, bahkan sengaja meninggalkan sholat, bahkan seumur hidup dia tidak pernah sekalipun ikut sholat jamaah, ancamannya diancam dengan 12 siksaan. Dunia 3, waktu menjelangnya 3, di dalam kuburnya 3, di yaumil qiyamah 3. Adapun yang pertama di dunia itu yang Allah azab untuk dia, Allah cabut keberkahan daripada pekerjaan, min kasbihi wa rizkihi, dan rezekinya. Kalau sampean bekerja, kalau sampean usaha, mau berdagang, mau karyawan, mau apapun usahanya, tatkala keberkahan itu sudah Allah cabut, maka tidak ada puas, tidak ada rasa puas di hati sampean. Bawaannya kurang, bawaannya ngeluh. Ada pemasukan, selalu ada pengeluaran. Karena kalau berkah itu sesuatu yang dikit tapi cukup, itu berkah. Contoh, logikanya kalau makan satu piring, logikanya orang makan satu piring, itu kalau orang lapar, itu satu piring itu nambah apa? Enggak, itu biasanya nambah. Tapi kalau nasimu itu berkah, dimakan orang 3 itu kenyang, itu berkah. Sampai kok rezeki kerja, pontang-panting kerja, dan rezekimu, kerjaamu diberkahi oleh Allah. Walaupun gaji sampean cuma 2 juta 1 bulan, rumah ngontrak, bayar listrik, bayar air, anak sekolah, makan tiap hari, tapi demi Allah kalau rezekimu, pekerjaanmu berkah, 2 juta itu terasa cukup di dalamnya. Ada orang itu yang penghasilannya tiap bulan itu bahkan puluhan juta, ratusan juta. Tapi berhubung pekerjaannya tidak berkah,
berhubung rezekinya tidak berkah, maka tidak ada rasa cukup di hatinya. Bahkan rezekinya itu keluar, itu bukan untuk hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang penyakit. Itu bahaya. Rezekinya kalau berkah itu, pekerjaan kalau berkah itu, keluarnya buat sedekah, keluarnya buat pengajian, keluarganya buat nyantuni anak yatim, keluarnya buat sekolah anak. Tapi kalau rezeki tidak berkah, keluarnya tuh karena penyakit aja. Baru dapat gaji, persis gajinya kayak orang menstruasi. Tahu gaji menstruasi itu? Berapa? Paling lama menstruasi itu berapa hari? 7 hari. Baru dapat gaji 7 hari udah habis. Berarti gaji menstruasi. Ada enggak sebenarnya itu? Gaji kayak orang men itu ada enggak? Baru dapat 7 hari udah habis. Itu gaji menstruasi namanya. Bayangkan kalau gajimu itu berkah, rezekimu itu berkah, pekerjaan sahabat itu berkah. Walaupun dapatnya cuma 2 juta, walaupun dapatnya cuma 1 juta, anak bisa sekolah, makan bisa cukup, beli seragam mampu, beli bayar SPP sanggup, bayar sewaan bisa, bayar listrik mampu, bayar air bisa, padahal cuma 2 juta. Tandanya pekerjaanmu diridhai oleh Allah, tandanya rezekimu itu ditambahkan keberkahannya oleh Allah. Kenapa? Rasa cukup. Karena banyak orang yang orang ini apa-apa punya, di mana usaha di mana-mana, berhubung Allah masih belum ngasih rasa cukup, ya bawaannya kurang. Orang-orang yang korupsi itu orang-orang miskin apa orang kaya? Nah, berhubung di hatinya tidak ada rasa cukup, ya tetap korupsi, kurang. Tapi latih kita ini alhamdulillah, walaupun makan botok sembuan, tahu enggak botok sembukan tuh, tahu enggak sampean itu? Ya, itu kalau kentut itu perasaan pak leganya itu luar biasa. Bahkan makan botok water, ikannya kecil-kecil. Tetangga sampean makan ikan kakap, tapi sampean makan teri di botok, dioseng-oseng, itu masya Allah. 1 anak 4 orang makan, bahkan bisa ngasih tetangga, itu berkah. Yang sebelahmu makan ikan kakap, tadi makan sendiri. Sampean cuma masak teri, tapi 1 keluarga sampean bisa makan, yang dari hasil makan itu mereka bisa ngaji, bisa sekolah, bisa sholat, bahkan masih sempat ngasih tetanggamu. Itu berkah. Daripada nih makanannya kakap, kikil, sop buntut, sop telur, sop genderuwo, pokoknya sop. Semuanya serba sop. Tapi kalau makan itu ya Rob, ada bapaknya makan di ruang tamu, anaknya makan di ujung dapur, istrinya makan di kamar. Ayo, ada enggak seperti itu? Itu tidak berkah. Tapi kalau makanan itu berkah, anak ngumpul itu bapaknya, ibu ngumpul. Orang-orang tua dulu belum ndak neko-neko makan itu, nah piring ditaruh duluan, itu napa sih dibagi, tek itu berkah dan itu kenyang. Enggak, percaya mengalami seperti itu sama dia. Makan itu anak dikumpulkan dulu, piring dibagi, makan jatah. Berhubung orang-orang tua dulu zikirnya kuat, sholatnya hebat. Orang-orang tua dulu tidak pernah ke mall, iya kan? Zaman Bari sudah ada mall apa belum? Tidak ada mall. Makan itu cuma dijatah. Itu loh kita kenyang, bahkan masya Allah sehat-sehat. Sekarang sampean makan pizza, spaghetti, tapi yang timbul apa? Tekanan, kolesterol, ya Allah, malah balak semua malah. Masya Allah, luar biasa. Berarti Allah sudah cabut keberkahan dari rezekimu, Allah cabut keberkahan dari usahamu. Kalau dari hasil usahamu yang timbul cuma penyakit di dalamnya, maka jangan sekali-kali. Makanya sekarang sampean kok kerja, sampean kok dapat rezeki, tapi terasa kurang
kok seperti gaji orang menstruasi, baru 1 minggu udah habis, berarti dulu pernah sampai nganggap remeh sholat. Tuh, gak usah ngeluh, gak usah nyalakan perusahaannya, gak usah nyalakan, ini kok sepi, gara-gara tetanggaku melempar garam sama micin, akhirnya besok juga sampean bawa micin, bawa garam. Mendingan bawang sekalian, mendingan berambang sekalian, masak dari situ sekalian dah. Ayo, kan kita sering begitu. Jadi Masya Allah, kalau hari ini rezekimu ditahan oleh Allah, kalau hari ini belum ada rasa cukup di hatimu dari rezeki dan usahamu, berarti dulu pernah sampai menganggap remeh sholat itu. Maka hari ini sampai lagi panennya. Ya. Jadi kalau sampai pengen rezekinya berkah, usahanya berkah, anak-anakmu berkah, Masya Allah, jaga sholatnya, jangan anggap remeh sholat di dalamnya. Tuh satu. Jadi azab tunai dari Allah bagi orang yang anggap remeh sholat itu langsung dicabut, keberkahan itu dicabut. Min kasbihi, pekerjaannya, warizkihi, dan rezekinya. Lah rezeki itu macam-macam. Umur itu rezeki, sehat itu rezeki. Bayangkan kalau rezeki sehat sampai sudah dicabut oleh Allah. Bayangkan. Yang ada cuma apa? Penyakit. Sholat tidak bisa lagi berdiri. Sujud lama kepala pusing. Rukuk lama pinggang sakit. Duduk tasyahud nut jempolan, repot sampai. Itu loh. Kenapa? Berarti rezeki kesehatanmu itu keberkahannya sudah dicabut oleh Allah. Ada orang itu Bu sehat, tapi kalau malam mau tidur itu pakai nelan pil dulu baru bisa tidur. Ada enggak seperti itu? Ya ada. Ada orang itu enggak usah pakai pil, dengerin khutbah aja ngantuk dia. Benar apa enggak? Loh iya. Orang Islam tuh enggak usah pakai butuh pil-pil, orang ahli sholat tuh enggak usah pakai pil tidur, enggak usah. Dengerin pengajian ngantuk dia. Dengerin khotib itu ngantuk dia. Enggak usah pakai pil-pil, saking berkahnya umurnya, berkah jasadnya, berkah sehatnya. Kalau tidur tidak butuh pil, cukup dengerin khotib Jumat ngantuk. Luar biasa, hebat loh orang-orang Islam itu hebat. Enggak usah khawatir. Itu satu. Wasaniyah, kemudian yang kedua, yanzi'u minhu nurus solihin. Yanzi'u itu maknanya hilang. Yanzi'u itu maknanya terhapus atau hilang. Jadi wasaniyatu yanzi'u minhu nurus solihin. Allah hapus cahaya kesolehan di wajahnya. Nah, sekarang sampean bisa bedakan enggak? Orang yang biasa wudhu, sholat, dengan orang yang begadangnya cuma kiu-kiu, maling mangga, kiu-kiu, maling mangga, itu kelihatan wajahnya beda apa enggak? Nah, pasti beda. Karena orang-orang yang menganggap remeh sholat, itu cahaya kesolat itu dicabut atau hilang cahaya. Tapi beda dengan orang yang biasa terbasuh air wudhu. Walaupun tidak pakai bedak, suami timbul sayang itu. Ya, makanya sampean Bu, tidak usah mikir pesan bedak online yang mahal-mahal itu tidak usah. Pakai pemutih-pemutih itu tidak usah. Pakai lipstik yang sampean ngutang itu tidak usah. Apalagi ada orang tuh saking pengen cantiknya itu kerok alis. Kemudian pasang alis seperti cor-coran talang air itu, melengkung kayak begini seperti itu. Belum lagi bedaknya tuh lapis 3. Ada kayak mayat mati 3 hari itu. Ada yang kuning, ada apa gitu. Tapi kelihatan suaminya malah kebanyakan di luar. Tapi tatkala istrinya ahli tahajud, biasa terbasuh dari wudhu, cahaya kesolehan Allah taruh di wajahnya, suami mandang itu yang timbul warahmah, sayang. Nah, jadi sampai itu Bu, kalau hadapi suami yang pelit, hadapi suami yang jarang ngasih nafkah,
Ngadapi suami yang ngomel tidak ketulungan, dah banyak-banyakin wudu sholat, biar keberkahan ke sholat di wajah itu terlihat daripada suami sampean. Jangan malah pasang susu. Ini malah pasang susu, repot sampean ini. Wasaniyatu yanzi'u minhu nurus sholihin. Jadi orang-orang yang meremehkan sholat dicabut cahaya keberkahannya oleh Allah. Jadi kalau orang-orang sholat itu kelihatan. Kalau sudah pakai kopiah, tidak pakai kopiah. Kalau orang sholat itu pasti kelihatan. Cahaya iman di wajah itu kelihatan. Wah, ini orang alim. Wah, ini orang baik. Wah, ini orang tidak baik. Itu kelihatan dari wajah itu kelihatan. Tidak usah pakai semen, pakai terawang-terawangan, tidak usah. Cukup dilihat dari wajahnya. Oh, kelihatan. Orang sholat itu kelihatan dari wajahnya itu timbul cahaya. Sehingga apa? Wajhun malikun. Wajahnya kelihatan senyum. Itu. Kenapa? Mutmainnah jiwanya, akhlakul karimah tingkah lakunya, dan ujung umurnya husnul khotimah. Itu azab dari Allah bagi orang yang meremehkan sholat, dicabut cahaya iman di wajahnya. Kayak Bang Karya ini, walaupun orangnya hitam, pendek, keriting, gendut, dada backnya pokoknya. Tapi berhubung beliau azan rutin, sholat rutin, orang tahu kelihatan, wah ini kelihatan sholat. Tapi kalau orang yang tidak pernah kena basuh air wudhu, walaupun hitam, walaupun putih kulitnya, itu putihnya putih pucet, mikirin hutang aja hari-hari. Loh iya, kelihatan itu. Orang tidak pernah kelihatan sholat itu, walaupun bedak sampean mahal, tapi kalau orang tidak sholat itu kelihatan dari wajahnya, kelihatan sudah. Jadi tidak bisa dibohong. Cahaya mukmin itu tidak bisa dibohongi. Cahaya mukmin. Karena setiap sampai memandang orang yang soleh, itu pasti di hatimu ingat Allah. Ya, sekarang sampean mandang guru sekumpul nih, sama mandang wajahnya siapa itu yang preman Jakarta itu siapa? John Kay. Kira-kira pasang foto deh. Wajahnya fotonya guru sekumpul Martapura dengan wajahnya John Kay. Kira-kira mandang siapa sama ingat Allah? Lah iya kan udah jelas. Pasti disambungkan oleh Allah cahaya keimanan, disambungkan pasti langsung nyetrumnya ke Allah. Tower. Orang-orang alim itu tower. Orang-orang ahli sholat itu tower. Tatkala sampai melihat wajahnya pasti sampai ingat Allah. Tapi kalau orang yang meremehkan sholat, tidak pernah sholat, ini kedengaran di bawah tidak apa-apa ini ya. Kedengaran di gang tidak apa-apa nih ya. Sampai memandang aku, dengan memandang orang nongkrong di depan gang itu kira-kira sampai ingat aku apa ingat whisky? Memandang aku nih ingat Allah, kalau memandang orang yang di bawah ingat whisky apa ingat Allah? Ya seperti itu. Cahaya orang-orang soleh sampai ngelatih Bang Karya, ngelatih beliau-beliau pasti lihat al-islah, ingat langgar, udah pasti iya, pasti begitu. Karena cahaya kesolat itu pasti Allah taruh bagi orang-orang yang ahli sholat, pasti itu. Tapi kalau mereka meremehkan sholat, itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dicabut oleh Allah. Wasalisatu, dan yang ketiga azab di dunia itu yakunu mabghudun fi qulubil mu'min, yaitu orang itu selalu membuat jengkel orang lain, terutama hati orang-orang mukmin. Bayangkan, ini naudzubillah min dzalik ini. Yakunu mabghudun fi qulubil mu'min. Azab bagi orang yang anggap remeh sholat, meninggalkan sholat, sengaja menghilangkan sholat, meninggalkan sholat, itu dibuat oleh Allah. Dia itu selalu membuat jengkel orang, lebih-lebih orang mukmin. Dan itu pasti. Orang-orang yang ahli maksiat, yang kerjanya sholat tidak pernah, pokoknya kerjanya tidak karu-karuan, itu kalau mati, sampai syukur apa innalillah? Syukur apa innalillah. Kebanyakan ada orang maling mati itu alhamdulillah ayamku aman, alhamdulillah manggaku bisa sampai tua. Ada juga seperti itu
Ya, okay. Ada enggak sampai enggak usah malu-malu, enggak apa-apa, sampai jujur aja enggak apa-apa ini, enggak apa-apa. Kita terbuka di al-Islam. Seperti itu. Jadi Masya Allah. Jadi orangnya itu selalu buat jengkel orang. Terutama hati orang-orang mukmin. Sekarang beda, contoh logika aja. Tatkala sampai logikanya orang mukmin itu maghrib dengar suara azan, kalau orang normal pasti kalau ndak mandi, kalaupun ndak sholat pasti di dalam rumah. Sekarang sampai pas waktu maghrib nih, sampai mukmin ini, waktu mau sholat mau apa, terus ada anak maghrib masih gerombol, bahkan minum-minuman di pinggir jalan tuh, sampai jongkol apa enggak? Nah, pasti dibuat oleh Allah orang yang meremehkan sholat selalu buat jengkel orang, terutama hati orang mukmin. Itu pasti sudah. Sampean mikir sendiri-sendiri sudah. Pokoknya sampean pikir sendiri-sendiri, siapa yang buat sering-sering jengkel, pikir sendiri aja sudah. Dan itu pasti, dan itu azab di dunia yang tunai. Pasti itu, tidak bisa enggak. Masya Allah. Tidak usah sebut nama. Itu pasti itu sudah sebut nama. Tuh, yang ketiga. Jam berapa nih? Masih ada waktu nih ya? Masih ada waktu 10 menit lagi. Wa ammallati indal maut. Nah, ini sekarang di dunia tadi di tiga dibalas oleh Allah, diazab tunai langsung. Pertama, dicabut keberkahan kerjaan dan rezekinya. Yang kedua, dicabut cahaya kesolehan di wajahnya. Yang ketiga, dibuat oleh Allah dia selalu buat jengkel orang, terutama hati orang-orang mukmin. Wa ammallati indal mauti, kemudian yang ketiga itu di jelang mautnya, fal ula yukbadu ruhuhu atsyana walau syaribal mal anhari, yaitu dibuat oleh Allah keluar ruhnya itu seperti apa ya, seperti kambing itu yang dikulitin hidup-hidup. Seperti kambing yang kulitnya itu dikulitin hidup-hidup. Jadi syakaratul mautnya itu naudzubillah min dzalik. Jadi bahasanya itu diolok dulu sama malaikat tuh. Dicabut, megap-megap, tarik lagi, megap-megap, balikin lagi. Banyak megap-megapnya, enggak enaknya pokoknya. Nazaknya susah. Syakaratul mautnya susah. Jadi nafasnya sudah sengal-sengal, lidah sudah mulai tertarik ke belakang, bibir mengerut, bola mata terbelalak ke atas kelopaknya, napas antara dada kerongkongan, tapi tidak mati-mati. Seperti sampean kalau mandi di sungai, kemudian air itu pas di bawah lubang hidung itu enak apa enggak? Tidak enak. Seperti itu balasan bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat, kata Nabi, tatkala Nabi wafatnya itu ruhnya dibuat oleh Allah keluar masuk, dicabut, dibalikin lagi, dicabut, dibalikin lagi, dan itu sakitnya bukan main, seperti seekor kambing yang dikulitin hidup-hidup, itu sakitnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya wasiatkan dengan anak-anak sampean, wasiatkan dalam keturunan sampean, nak, kalau kala ibumu menghadapi syakaratul maut, ada yang bagian mangku. Ya Bu ya, Pak ya. Untuk apa? Kalau orang syakaratul maut itu karena nafasnya sudah mulai sesak, pembuluh-pembuluh darah sudah mulai tidak berfungsi, antara urat dan saraf itu dicabut persatu oleh Allah, itu sesaknya bukan main. Tatkala model dibaringkan itu tambah sesak, harus dipangku sehingga rongga dada mulai terbuka, dan itu posisinya harus dimiringkan, posisi miring, jangan ditelentangkan tapi dimiringkan.
Setelah dimiringkan, bisikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nafasnya masih di dada, masih bisa narik, bisa keluar. Tapi kalau nafas itu sudah di kerongkongan, namanya gorgor. Gorgor itu berputarnya ruh, itu sudah mulai tertutupnya taubat. Cukup bisikan Allah, 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 Allah. Cukup Allah, Allah, Allah. Takutnya kalau sampai menalkin orang yang syakaratul maut sedangkan ruhnya sudah berputar di antara dada, tatkala sampai nuntun kalimat la ilaha illallah, baru la ilaha, terputus ruhnya, berarti dia ngaku bahwa tidak ada Tuhan. Dan itu bahaya daripada umurnya. Jadi cukup Allah, Allah, Allah. Jadi wasiatkan dengan anakmu, nak, ibumu kalau ayahmu udah mulai sakit-sakitan dan nafasnya semakin sesak, pangku, tungguin. Karena betapa banyak orang-orang tua yang wafat, posisi anaknya dalam keadaan di mana-mana jauh, orang tuanya syakaratul maut sendirian, tidak ada yang nuntun kalimat talbiyah di telinganya. Itu bencana bagi sampean. Ke orang tua wafat, tidak ada anaknya yang ngumpul. Orang kalau wafat itu, bayangkan Bu, namanya orang wafat itu ada yang kadang itu seperti ayam disembelih, muter. Bayangkan kalau sampai muter itu tidak ditungguin, pakaianmu tersingkap. Waktu hidup aurat sampai tutup, tatkala wafat yang disaksikan orang banyak itu ruhnya yang malu, bukan jasadmu yang malu. Ya, paham ya? Jadi Masya Allah. Maka sekali dan sekali sering saya ulang, nak, kalau kelak ibumu wafat, kalau ayahmu wafat, istinjaknya kalau bisa jangan orang lain. Kenapa? Ini aurat yang hidupnya ibu jaga, yang hidupnya cuma ayahmu yang tahu, yang hidupnya cuma kamu yang tahu. Jangan sampai orang lain yang bukan muhrim ibumu yang lihatnya. Jadi luar biasa. Makanya kalau orang yang dimandikan, kalau sampean bukan keluarganya, udah usah mau lihat-lihat, udah usah, itu malu ruhnya. Apalagi kan orang mau dimandikan itu dibuka bajunya, cuma ditutupi dengan sarung. Kalau sampean bukan keluarganya, udah usah nonton, itu malu ruhnya, itu malu. Minggir aja dah, minggir. Biar keluarganya, biar anaknya yang menyentuh auratnya, biar anaknya yang membuka auratnya, biar anaknya yang memandang auratnya, biar anaknya, keluarganya yang membersihkan istinja auratnya. Orang lain minggir aja, itu ruhnya malu. Jadi Masya Allah. Karena apabila ruh, kalau dalam kitab Ihya, ada jenazah kok dimandikan, yang nyentuhnya orang lain, yang mandikan orang lain, yang istinjaknya orang lain, itu menangisnya, menjeritnya sampai didengar seluruh malaikat kecuali golongan jin dan manusia. Dua ini. Golongan binatang mendengarnya, golongan malaikat mendengarnya, golongan ikan mendengarnya. Maka usahakan, walaupun hari ini anak-anak keturunanmu bengalnya tidak ketulungan, tapi wasiatkan, nak, walaupun hidupmu buat sakit hati orang tuamu, bengalmu tidak ketulungan, tapi mohon wafat ibumu engkau yang mandikan. Kenapa? Biar aurat ibu yang menyentuh engkau, biar ibu tidak ada rasa malu tatkala sudah di hadapan Allah. Hidupku auratnya kututup, kenapa wafatku orang lain yang menyentuhnya? Masya Allah, itu luar biasa itu. Jadi luar biasa. Makanya kita jaga sholat kita, kita jaga ibadah kita. Agar apa? Agar Allah titipkan keberkahan di umur kita, umur anak-anak kita, keberkahan dalam usaha rezeki kita. Biar kelak kalau kita wafat, syakaratul maut dimudahkan oleh Allah. Bahkan anak-anak sampean diberikan kemudahan oleh Allah buat ngurus jenazah orang-orang tuanya. Karena banyak, terutama kita di Samarinda Kaltim ini, mohon maaf, banyak orang-orang tuanya wafat, anak-anaknya cuma sibuk dokumentasi. Ya,
Mohon maaf nih ya. Kebanyakan kita di Samarinda Kaltim, kalau orang tuanya wafat, anaknya cuma sibuk dokumentasi. Tatkala dimandikan, dipoto, padahal aurat dibuka di situ. Tatkala orang tuanya dibungkus dengan kafan, dipoto di situ. Bahkan ada orang tuanya itu mau ditutup bagian kepala, itu salpi dulu, naudzubillah min dzalik. Bayangkan, orang tua mau dibungkus pocong, wajahnya mau ditutup kan kafan, pakai salpi lagi. Alasannya apa? Buat kenang-kenangan. Itu nangis ruhnya. Bukan kenang-kenangan salpi, tapi kenang-kenangan doa. Masya Allah. Jadi itulah. Makanya kita hari ini yang masih hidup ini berusaha menjaga sholat ibadah kita agar kelak wafat kita, aib-aib kita tidak dibuka oleh Allah. Karena banyak bu, pak, orang-orang itu menjelang wafatnya aibnya dibuka oleh Allah. Wafat di tempat maksiat, berarti itu dibuka aibnya oleh Allah. Padahal orang waktu hidup orang tidak tahu kalau dia ke tempat maksiat, tapi wafatnya di tempat maksiat, orang pasti mikir, oh kebiasaan ke tempat situ. Masya Allah. Jadi kita jaga nih, sudah bismillah, sudah umur waktu asar kita nih. Bismillah, sudah perbaiki ibadah, perbaiki sholat, mudah-mudahan akhir umur kita betul-betul dibuat lembut oleh Allah. Bahkan anak-anak kita nanti semuanya ngumpul mau ngurus jenazah kita. Bahkan alhamdulillah, mudah-mudahan yang jadi imam sholat jenazah itu anak-anak kita. Oh itu keren. Amin Allahumma amin. Dah. Nanti dilanjutkan insyaallah malam Jumat depan untuk sambungan dari kajian kitab malam ini. Al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin ya Allah Rabbul alamin wa lakibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa antal manan badun samawati wal ardi jalali wal ikram. Bismillah masyaallah tawakkaltu ala Allah masyaallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah masyaallah. Bismillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masyaallah. Allahumma jal hadal majlisul mubarakah, hadal jami'il mubarakah wal salam wal barak fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahli baitina min ahlul khair, min ahlul iman, min ahlul islam, min ahlul Quran, min umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlul jannah wassalim fi dini wa dunya wal akhirah, wa taubatul qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bina alaina fi syakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usiku bi nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.